Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana khidmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah jam 6:27 ya, tidak beberapa menit. Namun nggak apa-apa, meskipun demikian kita tetap saja membaca Al-Quran. Yang penting kita akan mendapatkan barokah dari bacaan Al-Quran ini, dan kita nanti kita terangkan sebagian saja dulu, karena ini masih bagian 1 tentang prinsip dasar beragama Islam ini, supaya kita nanti benar beragama ini, karena Islam akan menyelesaikan segala urusan. Jangan sampai Islam itu hanya kalau nikah, kalau ada orang mati dan lain-lainnya itu, tetapi bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup keseharian kita. Baiklah, sekarang Ibu yang membaca adalah Ibu siapa, Bu? Saya Ustaz. Ya Ustaz, Bu Nur Ilmiah. siap, Bu siapa? Ustaz. Bu Nur Ilmiah. Oh, Bu Nur Ilmiah. Monggo Bu Nur. Saya Siap, persilakan Ustaz. membacanya. Monggo Bu. Siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Quran Suratul Al-An'am ayat 122 sampai dengan 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnasi kamam mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijim minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah.
sayusibul ladzina ajramu sawarun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'ad yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Iya, enggak terjemahnya Allah. Sadaqallahul azim. Terjemahan Quran surat Al-An'am 122 sampai dengan 125. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Memang kelihatan sekali hasil belajar tahsin Al-Quran. Sudah membacanya, ikhfa'nya, ya, kemudian iklabnya, kemudian yang lainnya, ya, idhar, idhamnya, ya, sudah kelihatan sekali bahwa hasilnya pelajaran di Asyifa ini. Ya, mudah-mudahan yang lain juga tidak usah merasa wegah, ya, ikut aja belajar, ikut aja gabung, ya, ke sana. Kita akan nggak lama lagi di dunia ini, sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana nanti kalau Allah sampai menanya kita, sedangkan kita belum bisa membaca Al-Quran tatkala menghadap Allah. Allah tanya kepada kita, wahai hambaku, aku titipkan satu kitab namanya Al-Quran. Sudahkah kau baca? Sudahkah kau mengerti? Dan sudahkah kau beramal dengan Al-Quran itu? Ya. Apa jawab kita mestinya? Ya. Kalau kita tidak bisa menjawab dengan benar, sungguh mereka tidak ada rasa malu yang lebih besar dari malunya seorang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, ayo terus belajar aja. Sini pesing yang mandu Ustaz Wahib, Abdullah Wahib,
kemudian Ustadz semuanya, Ustadz kecuali saya, barangkali saya memang bukan ahlinya ya, tapi mengerti bisa karena bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari secara teori bisa, tapi prakteknya barangkali mungkin ya tidak seperti ibu-ibu yang belajar langsung. Nah, saya ikuti saja setiap hari, mengikuti, hanya mungkin ya juga baca-baca itu, dengarkan YouTube itu ya, karena belajar itu tidak harus ke sana sekarang. Sekarang paling mudah itu dari YouTube bisa ya, dari Zoom seperti ini juga bisa. Di masjid juga bisa kalau kita ada kemauan. Yang penting kita bisa membaca, mengerti, paham, dan beramal dengan Al-Quran. Baiklah, barangkali ini ceritanya di ayat-ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa antara orang kafir dengan orang mukmin ini berbeda. Orang mukmin itu digambarkan orang yang mati sebenarnya mati hatinya. Karena orang kafir itu seperti orang yang berada di dalam kubur, orang hidup adalah orang yang beriman. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, awaman kana mayitan. Maka apakah orang-orang ya, yang mayitan mereka mati, hatinya orang kafir, maksudnya, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan, kami beri hidayah, diturunkan Al-Quran, sehingga dia membaca, mengerti, dan paham Al-Quran yang diterangkan, dijelaskan oleh Nabi. Ya. Wajahna, dan kami jadikan tahu bagian nurun, cahaya, sehingga dia mengerti yang hak, yang batil, itu tahu mana yang masuk surga, masuk neraka tahu, mana akhlak yang karimah, akhlak yang tersiar tahu, itu nuran yamsi, sehingga ia bisa berjalan bihi dengan cahaya itu ya, binasi di tengah-tengah manusia. Jadi orang beriman itu kalau berkumpul dengan manusia enak saja, karena akhlaknya menjadi akhlak yang baik, perangnya perang yang baik, sehingga orang kafir, ahli taklid, tukang ahli bid'ah dan lainnya gelap rasanya orang seperti itu. Ya. Nah, kaman, apakah orang seperti itu sama? Masaluhu, perumpamaannya, ya, bidulumati, orang yang di dalam kegelapan, yaitu orang-orang kafir itu, laisa bi kharijin, yang mereka tidak bisa keluar dari kegelapan itu, ya, minha, dari dalamnya, artinya tetap terus kekafiran. Yaitu ada dua sahabat ini, ya, ada dua di zaman Nabi, sang satu Umar bin Khattab ini diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dibuka hatinya sehingga dia sempat memeluk Islam dan menjadi orang Muslim. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Al-Walid bin Mughirah dan lain-lainnya itu mereka tetap saja dalam kekafiran, padahal dia mengerti bahwa yang diajarkan Nabi itu adalah ajaran yang benar. Ya. Kenapa mereka ya, dihiasi di dalam hatinya dengan kekafiran-kekafiran itu, bisikan setan itu, sehingga perbuatan-perbuatan jahat mereka nampak menjadi perbuatan yang baik. Ya, baik ya, kali lain saya teruskan ini untuk menjelaskan. Saya masuk materi prinsip dasar agama Islam. Nah, prinsip dasar agama Islam. Bu Hadi, ada bukunya? Ada, Ustadz. Monggo dibacakan, nanti saya jelaskan. Halaman 9 ya, Ustadz. Halaman 7. Oh iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dasar agama Islam. Untuk mengetahui agama Islam dengan benar, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Hal-hal yang perlu diketahui tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar Islam, yang dengan mengetahuinya kita akan semakin yakin bahwa agama Islamlah yang dapat menyelesaikan setiap problem yang dihadapi oleh seluruh manusia, baik masalah individu, rumah tangga, maupun masyarakat. Dan kita akan yakin bahwa hanya dengan Islamlah berbagai masalah dalam seluruh aspek kehidupan dapat diselesaikan, baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, problema rumah tangga, dan bermasyarakat, masalah politik, sosial, ekonomi, dan yang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat, baik untuk jasad maupun untuk batin.
Semuanya telah dijelaskan melalui Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang telah difahami oleh generasi salafus salih, yaitu generasi terbaik yang telah mendapat jaminan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita memang Islam itu yang solusi kehidupan. Agama terakhir yang ya sebenarnya semua agama sejak dulu Islam. Tapi yang terkenal agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi kita, agama Islam yang sudah sangat lengkap. Mengatur rumah tangga, mengatur masalah negara, mengatur bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diatur di dalam Islam ini. Nah, itulah kita supaya kita belajar yang dengan benar. Jangan sampai di dalam kita beragama Islam itu gugon tuhon atau ikut-ikutan saja. Taklid, manut yang tidak pakai dalil, itu kita kerjakan. Karena apa? Karena orang yang berislam dengan Islam yang salah akan nanti arahnya bukan lagi arah menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Paling tidak dunianya sudah tidak senang, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karena itulah di antara prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui tersebut adalah, monggo Bu, halaman 8. Di antara prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui tersebut adalah 1. Mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Oh, ya, satu-satu aja dulu ya. Jadi kita mensyukuri nikmat Islam. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak menurunkan agama Islam. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara menghindari murka Allah. Sehingga orang yang dimurkai oleh Allah itu berkonsekuensi masuk ke dalam neraka, dan yang diridhoi Allah Ta'ala itu berkonsekuensi masuk surga. Kalau kita nggak ngerti, tidak ajaran Islam, bagaimana kita? Oleh karena itulah Islam yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu merupakan nikmat yang paling besar dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, pengertian Islam dan tingkatannya. Ya, nanti akan dijelaskan. Terus ketiga, 3. Karakteristik agama Islam. Ya, supaya ngerti. Terus 4. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. 5. Keutamaan tauhid. 6. Iman kepada Nabi Muhammad SAW. 7. Pengertian ibadah dalam Islam. 8. Keutamaan Islam dan keindahannya. 9. Islam adalah agama yang mudah. 10. Islam adalah agama yang sempurna. 11. Dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus sholih. 12. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, al-wala' wal-bara'. Kemudian akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Ya, inilah yang akan kita pelajari nanti di dalam mempelajari prinsip-prinsip dasar dari Islam. Bukunya ini, prinsip dasar Islam itu menurut Al-Quran Sunnah itu ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, ini kalau bisa membeli harganya tidak mahal barangkali. Ini bukunya kayak begini ya, Kak, kelihatan ini ya. Saat saya sudah beli juga, sudah punya. Oh ya, jadi nanti ini beli kita akan bahas karena ini tauhid ada lengkap ya, tauhid dengan prinsip-prinsip hidup, akhlak dan lain-lainnya. Setelah saya baca, ini perlulah ya sekali-kali atau di antara 1 bulan 2 kali atau 1 kali kita membahas prinsip dasar Islam ya, supaya kita bisa mensyukuri nikmat Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita. Yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Maidah, surat Al-An'am ayat 125 ya. Yang disebutkan tadi orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik itu dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Maka dari Islam itu akan mudah diterima bagi orang yang tidak menyombongkan diri. Sehingga Islam akan bisa dimengerti, dipahami dan diamalkan oleh Allah, oleh orang yang menerima Islam ini dengan ikhlas, sadar karena Allah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah itu memang betul-betul keluar dari hatinya. Dan itulah kata Nabi,
as'adan nas, orang yang paling beruntung mendapat syafaat nanti, disyafaati dengan syafaat Nabi itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu kholison, ya, itu betul ikhlas, ya, keluar dari lubuk hati yang paling dalam sehingga siap hanya menyembah kepada Allah. Namun orang yang tidak dikehendaki hidayah, petunjuk dari Allah, maka Islam itu sumpah, ya, maka dari itu di dalam Islam itu selalu diberitakan Islam itu teroris, Islam itu mungkin ajarannya ini orangnya bodoh-bodoh semua dan seterusnya. Padahal kenyataannya mereka yang tukang mencela ini kalau mereka mempelajari Al-Quran langsung dari mencari Islam langsung dari sumbernya dari Al-Quran, tidak melihat orang yang beragama Islam, baru tahu bahwa Islam adalah agama solusi yang menyelesaikan segala permasalahan hidup ini. Ya, orang yang Islamnya baik tidak akan pernah mendapatkan kesulitan kalau dia diuji dengan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara barangkali sampai di sini aja dulu, kita buka tanya jawab aja, ya, supaya kita mengerti apa yang kita pahami nanti. Jadi nanti ya kita akan buka untuk berikutnya. Di bab pertama adalah mensyukuri nikmat Allah, ya, dan karunia-Nya kepada kita berupa Islam ini. Nanti kita jabarkan satu persatu karena ada 14 poin yang akan kita bahas di dalam prinsip dasar Islam ini. Monggo, saya kembalikan Bu Ririn, ya, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi ilmunya sangat bermanfaat sekali. Kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Di sini sudah ada terlihat Bu Eli untuk bertanya langsung. Bu Eli, silakan. Niki, ya mungkin ini share saja ini apa unek-unek hati saya ini. Ya. Lawali dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang Ustadz utarakan tadi ya, bahwa kita itu Islam itu kan mengatur segala aspek kehidupan kita. Tapi kita itu banyak yang dilahirkan Islam itu secara keturunan. Jadi bukan Islam kayak orang yang orang biasanya kalau mu'alaf itu kan belajar dulu baru dia mu'alaf jadi ngerti Islam itu gimana. Kalau kita ini kan Islam keturunan. Nah, keturunan itu biasanya ya apa yang istilahnya kalau kebetulan bapak dan ibu kita nggak tahu tentang Islam, ya pokoknya Islam gitu aja lah. Itu yang banyak mayoritas, tapi nanti kualitasnya itu apa ya, cuma sedikit gitu loh, yang maksudnya yang tahu benar-benar Islam lah. Terus di masyarakat kita, itu seperti yang Ustadz katakan tadi, bahwa kalau diajak menuntut ilmu itu loh kok sulit ya Ustadz ya. Diajak datang ke kajian apa itu loh sulit, padahal di situ kan tempatnya itu tadi ya. Kita banyak nanti tahu Islam itu gimana tuh. Itu lo sulit dan dipahami seperti itu. Iku aja malah iku aneh iku tuh. Lo kita tuh lo kayak umpamanya kita menutup aurat secara sempurna itu dibilangin nanti teroris, nanti aneh lo. Seperti itu saja. Saya tuh apa ya? Tapi ya saya nggak putus asa sih, meski seperti itu ya tetap saja saya ngajak orang yang masih mau, dan itu mungkin kesalahan kita juga ya. Istilahnya itu tadi lo Ustadz ya, dilahirkan serta Islam, kasih lahir stempel Islam di surat kelahirannya, tapi kita nggak mengkaji Islam, nggak dipahamkan Islam, mungkin pengetahuan dari orang tua kita apa yang kurang, dan itu ya saya mohon itu tadi istilahnya gitu banyak membuat kajian itu loh Ustadz, bukan hanya di Asifah ya, di apa itu di rumah-rumah apa itu loh Ustadz, itu saja usul saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang, dan itu yang tertanam duluan, maka dari itu tatkala diterangkan dengan yang benar, maka mereka sulit menerimanya. Bahkan kadang-kadang belum sampai paham sudah ditentang. Nah, ini juga terjadi dulu tatkala Islam itu turun, ya. Mereka diajak kepada yang benar. Ayo mengikut kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an yang diajarkan oleh Nabi, ya. Ini mari, mereka tidak mau, alasannya apa? Wis koyo mbiyen, cukup ae lah ya apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Di dalam surat nomor 5, ya, surat nomor 5, surat Al-Maidah ayat 104. Monggo, Pak Tama tolong dibacakan. Ya, Ustaz. 104 ya? Ya. Oh, Anissa. Bentar, Ustaz.
apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Maka mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, itulah. Jadi kalau kita disuruh kembali ajaran Islam, yang kita praktekkan, ya tetap saja mitoni, brokoan, dan lain-lain yang tidak ada tuntunannya itu dilestarikan, ya. Kalau itu hanya dianggap sebagai budaya saja, saya nggak masalah. Tapi kalau sudah diyakini nanti kalau tidak ditingkepi, tidak dibrokoi, maka akan terjadi kecelakaan ini dan itu. Jadilah perbuatan itu menjadi amalan yang dimurkai oleh Allah. Ini sama dengan orang musyrik itu dulu. Nah, wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau marilah ila ma anzalallah, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an, wa ila rasuli, dan ikut apa yang diajarkan oleh Rasul, ya. Qalu, mereka menjawab. Jadi dulu itu sudah seperti itu. Hasbuna, cukup bagi kami. Ma wajadna, apa yang kami dapatkan, apakah yang kami dapati alaihi, atasnya aba anak nenek moyang kami. Jadi nenek moyang itulah yang menentukan mereka beragama. Jadi tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi mengikuti ajaran nenek moyang. Jadi kalau Jumat Legi, ya, membuat acara ini dan itu. Kalau misalnya Rebo Kliwon dan lain, ya, itu dilakukan upacara-upacara keagamaan, keyakinan-keyakinan yang batil. Sampai Allah mengatakan ijang gergeteni, ya, awalau kana aba'uhum, apakah meskipun nenek moyang mereka itu layak lamuna syai'an, nggak punya ilmu sedikit pun, ya, tentang apa yang mereka kerjakan itu, ya, diikuti juga walayatun, dan mereka tidak mendapat petunjuk, apa ya, diikuti, nekat mengikuti seperti itu, ya. Ini juga sama dengan di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 170. Ya, maka Pak Tomo. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya, itu loh, sampai begitu. Ya, saking wangkotnya orang kalau sudah kadung fanatik, ya, fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik apa saja, kalau dikatakan ini nggak ada tuntunannya, nggak ada perintah dari agama, ini bukan agama, loh ini kan sudah budaya yang harus kita hidupkan, diuri-uri gitu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ajaran yang mesti harus dikerjakan ditinggalkan, dia kembali kepada yang bukan diajarkan agama. Ini berbahaya, ini berarti malapetaka yang dia dialami oleh seseorang kalau sampai pemikirannya seperti itu, ya. Seperti juga mungkin di dalam surat Luqman, ya, 21, ya. Ya, monggo Pak. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala atau neraka? Ya. Ini Pak, ya. Di dalam Al-Quran banyak tempat, banyak ayat yang kayak begitu. Itu menunjukkan bahwa betapa sulitnya, ya, orang kalau sudah taklid buta kepada sesuatu bentuk ibadah atau keyakinannya sudah diterangkan, apalagi keyakinan yang batil itu ada yang nyokong, ya, misalnya seorang yang memberikan dukungan, nggak apa-apa, ini boleh, padahal mereka sama sekali tidak membawa dalil yang menyatakan baik melewat Al-Quran maupun hadis, ya, dia hanya mengkiaskan ini, dikiaskan ini. Contoh misalnya, orang yang dimakamkan di dalam makam ini
mereka diadani, ya, kemudian dikomati lagi. Orang yang waras mestinya tidak akan melakukan perbuatan itu. Karena azan itu panggilan sholat untuk diajak sholat. Dan mayat itu tidak akan pernah ya, bisa untuk memenuhinya. Tatkala diingatkan seperti itu, alasannya apa? Saya itu gak memanggil, tidak memanggil atau mengajak sholat orang yang sudah mati. Yang hidup itu lo ingat kok bahwa kamu sholat, disuruh sholat. Ya. Jadi akhirnya dia tidak membuat dalil, dia membuat alibi-alibi yang seperti itu, ya. Jadi alasan atau ada mengatakan itu orang itu tatkala lahir aja diadani, ya. Kemudian kalau gitu kembali tatkala mati juga harus diadani. Dari mana mereka membuat dalil-dalil kayak seperti itu? Maka marilah kita beragama ini ya, menurut tuntunan yang benar. Itulah nanti saya akan ambilkan nih prinsip-prinsip dasar Islam. Mana yang bukan ajaran Islam ya kita tinggalkan. Masih banyak ajaran Islam yang diajarkan Nabi kita lewat hadis-hadis sahih, lewat ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas daripada kita untung-untungan. Ya, kita beramal itu untung-untungan. Ya, kalau kita benar dapat itu, kalau tidak ya tidak. Di dalam Islam sudah tidak lagi ada untung-untungan. Yang jelas sudah nampak jelas, yang sesat nampak jelas. Maka itu dalam satu doa Nabi kita mengajarkan Allahumma arinal haqqo haqqon, ya. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu nampak benar. Warzuqna tinabah, ya. Warzuqna tibaah, dan berilah kemampuan kami untuk mengikuti yang benar itu. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang tidak benar itu nampak juga tidak benar. Warzuqna tinabah, dan berilah kemampuan kami untuk menjauhi yang batil itu. Itulah ya. Jadi yang benar jelas, yang batil jelas. Jangan sampai timbul abu-abu ya. Boleh ya. Baik ini boleh, ini tidak boleh, tapi tidak memakai dalil. Ya, seperti